Kubu Rizik berusaha membangun tuduhan keji bahwa Munarman diadili karena pemerintah ketakutan. Dan kini, begitu di September, polisi sudah melengkapi berkas perkara yang diminta, pengadilan sangat mungkin akan segera dimulai. Dan inilah yang mungkin sekarang membuat panik kubu Rizik. Segala tuduhan yang dialamatkan kepada Munarman adalah fitnah. Dia mendesak pemerintah segera membebaskan Munarman dari sel tahanan, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terrorisasi beserta fitnah terhadap sahabat kami. Saya kira sudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya. Dalam penggeledahan rumah Munarman sendiri, tim Densus 88 juga menemukan beberapa botol berisi zat kimia yang lazim digunakan dalam pembuatan bahan. Dalam penggeledah, Densus 88 menemukan sejumlah benda mencurigakan. Benda-benda mencurigakan itu diantaranya tabung berisi serbuk mengandung nitrat, sejumlah buku soal jihad, serta sejumlah botol berisi cairan TATP yang merupakan bahan. Karena itu, bila April lalu akhirnya polisi menyatakan Munarman sebagai tersangka, tentu itu dilandasi oleh alasan yang cukup kuat. Sebenarnya penegak hukum ini punya bukti atau tidak untuk menteroriskan Munarman. Karena sudah 4 bulan ditahan, kasusnya tidak jelas. Buat saya, pembelaan Refli ini terkesan menghina intelektualitas sendiri. Media memberitakan bahwa berkas kasus ini sudah lengkap sehingga akan segera diadili. Kita bersama-sama mengacungkan tangan untuk berbaikat kepada Khalifatul Muslimin Abu Bakar al-Baghdadi. Dalam beberapa kasus penggerebekan kelompok, polisi menemukan adanya kaitan antara FPI dan polisi menangkap 22 orang terduga di Villa Mutiara Makassar. Sebagian dari terduga teroris tersebut mengaku sebagai anggota FPI. Yang terjadi adalah yang penting dikandangkan dulu, bukti dicari belakangan. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ini orang ditangkap, ditahan, tapi 4 bulan nggak jelas kasusnya apa, buktinya apa, kenapa harus ditahan? Itu kan benderanya mutlak. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus HIPI pusat pada saat itu. Dan setelah berbayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Acara pembayatan anggota tersebut, Munarman hadir. Mau saya bilang karena beliau adalah seorang sarjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Rekaman jejak digital itu nggak bisa dihapus. Gitu. Dalam penggeledahan, Densus 88 beberapa kali menemukan barang bukti yang diasosiasikan dengan FPI, seperti buku, poster, hingga atribut organisasi tersebut. Mereka mengaku mendapat pelatihan teror di sebuah kompleks perumahan Villa Mutiara di Makassar. Pernah berlangsung pembayatan anggota pada 2015. Pada tahun 2015, saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara, Ustaz Fauzan, penerbit buku, dan Ustaz Munarman, Panglima DPP FPI. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27, kecuali penetapannya setelah ditangkap. Ini orang baru dicap atau dilabelin teroris sudah ditahan. Padahal nggak jelas juga apa yang dilakukannya. Ini gejala yang tidak sehat tentunya dalam proses penegakan hukum ya. Nahnu nubayi'u Khalifatul Muslimin Abu Bakar al-Baghdadi Al-Quraisy Al-Husaini Al-Sam'i wa ta'ati. Itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, nanti bahaya. Dan Munarman sudah pasti membantah. Dia bilang kalau dirinya hanya undangan dan tidak ada pembayatan. Tetapi kemudian beredar video yang membuktikan ada Munarman di dalam acara yang dihadiri 300 orang itu. Inilah yang membuat dia makin terpojok. Dan semakin gencarnya penangkapan di mana-mana, nama Munarman terus disebut sebagai orang yang memberikan doktrin di acara pembayatan itu. Dari penelusuran itulah,
polisi berhasil mencegah rencana aksi teror di titik-titik strategis. Kantor polisi, TNI, SPBU, pertokoan, dan kantor-kantor bisnis yang dimiliki pengusaha Tionghoa. Ini orang ditangkap, ditahan, tapi 4 bulan nggak jelas kasusnya apa, buktinya apa, kenapa harus ditahan? Kalau ada yang nyinyir soal penangkapan Munarman, abaikan saja. Munarman ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam aksi teror, bukan karena misalnya kerumunan atau ketertiban umum. Saya tidak sesuai hukum ini. Ini harus nanti aja. Ini orang baru dicap atau dilabelin teroris sudah ditahan, padahal nggak jelas juga apa yang dilakukan. Desakan untuk menahan Munarman sudah terdengar lama. Bahwa polisi tidak begitu saja memenuhi desakan itu menunjukkan keberhati-hatian polisi agar jangan sampai salah tangkap. Orang lain saja nggak perlu ditahan, ya kan? Penembak laskar FPI saja yang jelas membunuh orang nggak ditahan. Menurut versi polisi, ke-6 laskar itu terpaksa ditembak sampai mati karena mereka menyerang tim polisi yang sebenarnya sedang mengikuti perjalanan rombongan mobil yang membawa Rizik. Komnas HAM sendiri menyimpulkan bahwa tim FPI itu dengan sengaja menyergap polisi, menabrakkan mobil, dan menembak dengan senjata api. Jadi kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM50 tidak akan terjadi. Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Baseline-nya bertahan dan melawan. Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ini bukan lahir dari sebuah skenario perintah. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Jadi penuntutan itu sebenarnya bisa selesai kalau ya ditinggal aja, namanya dibuntutin ya ditinggal aja, nggak perlu ditungguin, terus nggak perlu ada semacam heroisme. Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Karena ditunggu, makanya peristiwa gesekan macam-macam tembak-menembak sampai KM50 sampai KM ke atas itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Itu kalau itu nggak ada ya nggak ada peristiwa 50, nggak ada peristiwa 51, mungkin juga nggak ada jumlah orang yang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa. Dan tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Dalam proses baku tembak dan penahanan itulah para polisi menembak mati Laskar FPI. Polisi juga kooperatif ketika 2 anggota polisi yang diketahui menembak harus menjalani proses penyidikan dan penyelidikan.